Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membahas tentang komunikasi publik dalam organisasi. Kuliah komunikasi organisasi, dan seperti biasa, setiap minggu kita akan membahas suatu topik yang berbeda, masih dalam konteks organisasi. Melihat bagaimana persoalan komunikasi yang terjadi yang ada kaitannya dengan lembaga secara keseluruhan pada persoalan kinerja di sebuah lembaga organisasi atau perusahaan, dan untuk kali ini kita akan melihat bagaimana persepsi Anda atau pemanfaatan sebuah lembaga terhadap komunikasi yang disebut sebagai komunikasi. Yang menjadi pertanyaan dasar adalah komunikasi publik ini apa yang membedakan tersebut dengan komunikasi yang lain, seperti komunikasi kelompok sistem, komunikasi interpersonal, dengan komunikasi yang akan kita bahas pada pertemuan untuk kali ini. Konsep komunikasi pada prinsipnya sama proses pertukaran informasi, proses penyampaian dari satu sumber kepada orang lain, atau kepada lawan bicara, atau kepada pihak yang kita sebut sebagai komponen. Nah, untuk komunikasi publik, pertukaran pesan yang dimaksud adalah dengan sejumlah yang kadang-kadang sejumlah komunikan yang terkadang batasnya agak sulit meski memang tidak seluas komunikasi massa dan sejumlah orang yang berada dalam sebuah organisasi, atau termasuk mereka yang di luar organisasi. Yang disebut sebagai komunikan dari komunikasi publik bagi sejumlah bisa berarti kalau komunikasi itu kecil antara 5 sampai 7, maka lebih dari itu kita menyebutnya komunikasi publik. Bahkan beberapa orang dan juga komunikasi publik bisa dilakukan secara tatap muka maupun melalui media komunikasi publik. Komunikasi publik ini adalah sebagai monologika yang biasanya terlibat dalam mengirimkan pesan kepada mereka yang disebut sebagai publik. Artinya adalah kenapa si sumber yang kita sebut sebagai komunikator itu adalah pihak pertama. Biasanya memang dalam konteks ini hanya satu orang yang terlibat sebagai komunikator. Menyampaikan pesan kepada para komunikan yang disebut sebagai publik tadi, ada beberapa kondisi, beberapa hal yang membedakan komunikasi organisasi pabrik dengan beberapa komunikasi jenis lain, seperti yang disebut di awal, apakah komunikasi interpersonal terus meningkat atau kelompok kecil, misal dilihat dengan kelompok komunikasi. Siswa dan komunikator pada pembicara, sedangkan pada komunikasi interpersonal atau termasuk kelompok kecil terdapat hubungan timbal balik, artinya sama di antara pembicara dengan si penerima, antara komunikator dengan komunikan. Komunikasi dua arah seimbang, dan pada komunikasi organisasi publik atau komunikasi publik ini pembicara cenderung menguasai atau mendominasi hubungan, dan pada komunikasi publik mereka terlibat besar dengan orang tekanan pada komunikasi interpersonal. Komunikator atau komunikan, komunikasi dua arah seimbang pada komunikasi organisasi publik atau komunikasi publik, pembicara cenderung menguasai atau mendominasi hubungan, dan pada komunikasi publik mereka terlibat besar orang tekanan pada komunikasi interpersonal itu hanya 2 orang atau 3 orang, dan komunikasi yang tidak berkelompok atau tidak lebih dari 5 sampai 7 orang
sebagai penerima. Maksudnya dari kelompok kecil sampai dari 5 orang sampai 7 orang. Kalau interpersonalnya 12 orang, sementara komunikasi publik yang disebut dengan 12 orang komunikasi publik. Apa yang membedakan yang lain antara komunikasi publik, yang komunikasi interpersonal atau komunikasi kelompok kecil? Masalahnya dua hal yang kita sebut tadi. Yang paling jelas perbedaan keduanya adalah bahwa pada komunikasi publik memang sangat kurang kita melihat adanya interaksi secara langsung antara komunikator dengan komunikan. Agar cepat bicara dengan si penerima pesan, hal ini menjadi kurangnya interaksi secara langsung antara kedua belah pihak. Sehingga seakan-akan si pendengar lebih hanya berfungsi sebagai penerima atau mendengar, karena memang akan sulit melakukan interaksi secara langsung antara satu orang dengan sejumlah orang yang ada di depan kita. Semakin banyak jumlah, maka orientasi terjadinya apiteks secara langsung di antara kedua belah pihak semakin kecil. Yang keempat, bahasa-bahasa yang digunakan dalam komunikasi publik jauh lebih umum dibandingkan dengan komunikasi interpersonal, karena kita bersentuhan dengan satu dan dengan dua orang, maka kita dituntut untuk mengenali lawan bicara lebih jauh, termasuk dengan komunikasi kelompok kecil. Tetapi komunikasi publik yang terindikasi dengan sejumlah orang atau banyak orang yang sulit sekali memprediksi mereka atau mengenali mereka satu persatu, maka kita ambil garis tengah titik untuk menggunakan bahasa-bahasa istilah yang jauh lebih umum, memungkinkan untuk dipahami dan dimengerti secara umum oleh banyak orang. Yang paling tidak gambaran 4 yang lebih dari antara komunikasi publik dengan sejumlah komunikasi lain, termasuk komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok kecil. Setelah ini kita akan melihat bagaimana tujuan penggunaan komunikasi publik. Yang pasti ada maksud kenapa seseorang, kenapa sebuah lembaga, kenapa organisasi memanfaatkan komunikasi publik dalam proses interaksi untuk menyampaikan message atau pesan dari lembaga tersebut kepada sejumlah orang. Boleh jadi orang yang dimaksud adalah tata sejumlah orang yang kita sebut sebagai komunikan atau publik itu adalah mereka-mereka yang menjadi pelajar, yang menjadi konsumen, yang menjadi target dari lembaga atau perusahaan. Baiklah, sekarang kita lihat apa sebenarnya tujuan sebuah lembaga atau organisasi memilih untuk melakukan komunikasi publik. Dibandingkan komunikasi yang lain, yang jelas secara umum komunikasi publik utamanya dilakukan oleh sebagian besar lembaga oleh perusahaan dalam rangka memberikan informasi kepada sejumlah besar masyarakat, sejumlah besar orang, maka kita sebut sebagai pantun mengenai mengenai organisasi. Misalnya mengenai aktivitas-aktivitas lembaga, aktivitas perusahaan, termasuk produk dan hasil produksi dari organisasi. Ketika tahu banyak orang sekaligus dalam waktu, jadi akan menghemat energi, menghemat waktu, bahkan juga akan menghemat biaya. Selain itu, komunikasi publik sebenarnya juga memiliki tujuan untuk menjalin hubungan antara organisasi dengan masyarakat atau dengan mereka-mereka yang ada di luar organisasi. Dan komunikasi publik juga sebenarnya kita akan mencoba analisis lebih jauh, digunakan untuk memberikan hiburan kepada semua orang yang disinyalir sebagai mereka yang punya dampak atau memberikan dampak terkena akan hadirnya lembaga atau organisasi. Di tengah-tengah mereka dan tujuan-tujuan itu sebenarnya satu sama lain berhubungan dan sulit untuk dipisahkan. Adanya tujuan umum juga terdapat tujuan khusus yang perlu sebenarnya ditetapkan oleh lembaga atau perusahaan
dan tentu saja lembaga itu sendiri yang paling paham apa tujuan secara khusus dengan dipilihnya atau dilaksanakannya komunikasi publik. Ketika ingin membeberkan, ingin menyampaikan sebuah informasi kepada masyarakat dan tujuan-tujuan khusus ini dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan dalam kalimat yang lengkap, apakah kata dimanfaatkan dalam bentuk komunikasi tertulis ataupun komunikasi secara langsung. Hal ini erat kaitannya dengan tujuan. Kemudian akan muncul pertanyaan, penting gak sih kenapa komunikasi publik dan organisasi itu dilaksanakan atau dipilih oleh sebuah lembaga organisasi sebagai sistem terbuka dengan lingkungan luarnya yang mau tidak mau akan terlibat secara langsung, akan punya hubungan suka atau tidak suka, terutama dengan apa atau lembaga lain yang berpengaruh kepada kehidupan organisasi tersendiri. Mau tidak mau hubungan ini harus dibina secara baik. Sekarang kebanyakan organisasi atau lembaga atau perusahaan merasa penting untuk mengadakan bagian hubungan masyarakat dalam organisasinya untuk menangani berbagai macam kasus, berbagai macam persoalan terkait dengan masalah-masalah yang berhubungan dan dengan apa dipromosikan lembaga perusahaan atau produk yang mereka hasilkan, terkait dengan penyiaran pers, kajian-kajian khusus berbagai macam pertunjukan. Maka salah satu dari tujuan komunikasi publik adalah untuk memberikan hiburan dan termasuk persoalan yang kita anggap terlalu sepele. Persoalan Dharma Wisata, kebanyakan organisasi sudah menyadari persoalan ini, pentingnya komunikasi publik dan telah memiliki berbagai macam program yang seharusnya sudah direncanakan dan didesain sedemikian rupa. Sejak dari awal dapat dilihat dengan banyaknya yang kita jumpai di berbagai media yang digunakan untuk alat oleh lembaga dalam rangka proses komunikasi publik yang seperti brosur misalnya, majalah, edaran poster dan lain sebagainya. Sekarang kita akan coba kenali bagaimana sebenarnya langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai bentuk persiapan jika seandainya nanti ada dalam sebuah lembaga sebagai pengambil kebijakan pengantar sebuah keputusan untuk memutuskan bahwa komunikasi publiklah yang dipilih untuk menjadi alat penyampaian informasi ataupun terkait dengan pendengarnya atau siapa yang akan mendengarkan, yang akan menjadi publik penerima pesan yang akan disampaikan. Si pembicara harus menjawab pertanyaan sebelum ia mengumpulkan berbagai macam data atau mempersiapkan presentasi untuk materi yang akan disampaikan pembicara. Dapat mempelajari berbagai macam cara berapa besarnya pendengar dan bagaimana latar belakang mereka, termasuk latar belakang demokrasi dan psikologi mereka. Setelah itu barulah memilih topik yang diduga akan disukai oleh pendengar, dan untuk mengetahui informasi lebih banyak mengirim pendengar, mungkin si pembicara atau si sumber ini bisa melakukan interview awal dengan beberapa orang yang kira-kira mengetahui dan mengenal tentang keadaan pendengar atau pembaca mengenai perspektif dari pendengar atau calon dari publik yang akan ditemui sebagai komunikannya. Kemudian yang kedua, si pembicara atau si komunikator yang sudah dipilih harus punya data, mengumpulkan sebaik mungkin data tentang si pendengarnya, data tentang sikap. Setelah itu dia belajar tentang sikap dan karakteristik mereka, sehingga apa yang mereka deskripsikan bisa dikenali, sehingga si pembicara seakan-akan menjadi bagian dari si pendengar. Kemudian yang ketiga, si pendengar ini dan si pembicara seharusnya punya
tulisan atau justru menulis terkait dengan posisi-posisinya yang akan menjelaskan bagaimana reaksi pendengar menurut pikirannya. Jadi ada analisis tertulis. Bagi pemula sangat penting kalau memang sudah punya pengalaman banyak. Tapi paling tidak ketika memulai perlu analisis tertulis agar kita tahu dalam prospek ini kita harus melakukan apa ketika kondisi terjadi, kemudian akan langsung dengan cara apa. Selain itu, langkah-langkah yang harus dipersiapkan adalah berdasarkan informasi yang kita tulis dari sumber-sumber yang diperoleh, hendaknya punya garis-garis atau membuat garis-garis poin-poin dari inti konten yang akan dibicarakan. Poin 1 nanti bicara di jam segini, contohnya poin 1 nanti bicara di jam segini, dan seterusnya. Jadi kalau kita coba simpulkan, sebenarnya langkah-langkah yang dilakukan sebagai bentuk persiapan dari komunikasi publik yang akan dilaksanakan sebelum itu adalah proses eksekusinya. Artinya secara umum sama dengan komunikasi pada umumnya. Ada tuntutan bahwa kita harus punya produk yang baik tentang apa yang kita sampaikan, dan semua itu bisa ditulis pada poin-poin khusus. Mengenal dengan cukup baik siapa yang menjadi target, siapa yang jadi publik, sehingga apa karakteristik mereka yang bisa kita pahami mereka, sehingga komunikasi yang terjadi bisa masuk dalam konteks ruang berdasarkan siapa yang menjadi target dari si pendengar. Jadi secara umum komunikasi itu sama saja untuk bisa efektif kita harus masuk di areal untuk bicara. Ketika calon pendengar semakin dekat dengan kita, mereka semakin tahu akan masuk dengan strategi atau cara komunikasi yang bagaimana. Misalkan pembicara dengan anak kecil, gimana berbicara dengan orang lebih muda, dan gimana berbicara dengan orang yang lebih tua. Penyampaian yang baik sangat diperlukan sehingga memungkinkan komunikasi menjadi lebih efektif dilakukan, dan hal ini yang seringkali dilupakan oleh banyak orang. Dan kualitas penyampaian presentasi dalam proses persiapan itu, apakah secara lisan ataupun tulisan, ditentukan oleh peserta yang sengaja dimaksudkan oleh pesan yang tidak disengaja. Menjadi beberapa pesan yang disengaja. Pesan yang tidak sengaja menjadi berbeda dengan pesan yang disengaja, atau pesan yang tidak disengaja didesain sedemikian rupa sehingga dalam proses penyampaian kepada publik menjadi lebih jelas dan memang sudah ada yang dipersiapkan oleh seorang komunikator. Jadi kembali lagi ke kondisi komunikasi secara umum, bahwa untuk menyampaikan tahap efektif tidaknya sebuah komunikasi sangat ditentukan oleh siapa komunikatornya. Kalau komunikatornya sudah terbiasa atau tahu persis dengan siapa yang dia hadapi dan akan disampaikan, bagaimana cara menyampaikan dan kapan waktunya dan tempatnya, kondisi keadaan semua masuk dalam literasi berpikir untuk kemudian dia melakukan satu strategi khusus. Dan kalau begini, maka eksekusinya seperti keadaannya, maka harusnya didesain sedemikian rupa. Persiapan ini persiapan ini bukan dihadapi 12 orang, tapi banyak orang, sejumlah orang dengan segala karakteristik yang berbeda. Maka semakin Anda kenal dengan kondisi calon-calon publik yang menjadi target atau menjadi komunikan Anda, semakin mempermudah Anda melakukan presentasi atau melakukan komunikasi publik dengan mereka.
Pembicara dalam konteks ini bertanggung jawab memberikan presentasi yang berharga, yang punya nilai dan areal, dan memungkinkan atau memaksa si pembicara untuk bertanggung jawab dalam menyampaikan presentasinya, ide-idenya, informasi, dan untuk menyampaikan presentasi lisan secara langsung, dan banyak hal yang mesti diperhatikan.